Syiar TV. Di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sampai ujung kehujanan ya, basah. Masya Allah, berkah saksi ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 20 menit kan? 20 menit. Tapi lihat cuaca nih, kalau hujan yang lama-lama usia nih pada lapar jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Khadimul Majelis Ustadz Ahmad Rian. Kebetulan lupa nama istilahnya apa, Ustaz? Apa nama istilahnya? Hah? Mumziatul Husna. Semoga semua di tempat ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab di tempat ini diadakan acara Maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lepas yang kita muliakan Sahibul Fadilah Habib Ja'far Al-Hadi, orang tua kita Habib Husin bin Habib Alwi King bin Habib Abdullah bin Salim Al-Abtas, Ustadz Gus Ali Ridha, Ustaz seluruh para habaib wal asatis rahimakumullah. Semoga semua ini mereka guru-guru kita ini Allah panjangkan umur, Allah berikan sehat walafiat, dimudahkan urusannya, diberikan kesabaran dalam membimbing umat ini ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Maulid dengan Isra Mi'raj itu dua hal yang berbeda. Dari bahasa udah beda. Maulid, milad, hari kelahiran Nabi. Berarti dibicarakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Terus kalau Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu kaitannya adalah betapa Allah mengagungkan Nabi Muhammad dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beliaulah Rasul yang Allah kehendaki bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua peristiwa yang berbeda. Di dalam Al-Quranul Karim telah Allah katakan, wa kullun naqusun 'alaika min ambatir rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Dan telah kuceritakan, telah kusampaikan kepadamu Nabi Muhammad SAW kisah-kisah para Rasul supaya engkau bisa mengambil hikmah darinya. Dari sini dapat kita pahami bahwasanya di mana-mana tempat orang bikin Maulid Nabi SAW, itu Maulid Nabi semuanya yang dibaca tidak lain tidak bukan adalah kisah tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, tentang keistimewaan beliau, tentang nur beliau, tentang keunggulan beliau. Semua dikisahkan daripada kitab Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus telah Allah angkat kedudukan Nabi dengan pangkat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah, andai kata kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita beruntung sekali Allah jadikan kita umat terakhir di akhir zaman dengan umur yang gak panjang-panjang, pendek-pendek, tapi kita menjadi umat terdahulu yang dipanggil nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab kenapa? Asbab Allah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tatkala Nabi Muhammad masih belum ada, masih ada nurnya saja, masih cahaya nur Muhammad SAW. Telah dikatakan di dalam kitab Maulid Nabi SAW, yang ditanyakan oleh sahabat Jabir bin Abi Ansari radhiyallahu anhu, ya Jabir, inna Allah khalaqa asya'in nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Waktu itu Sina Jabir bertanya sama Nabi Muhammad SAW, Rasulullah, kabarkanlah kepada saya, sampaikanlah kepada saya, sebelum Allah menciptakan alam semesta,
demi ayah ibuku sebelum Allah cipta alam semesta ini, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Lalu Nabi Muhammad menjawab, innallaha khalaqal qabasya'i nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Yang pertama kali Allah ciptakan, sesungguhnya Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bisa kita kupas secara lebar tentang bagaimana keutamaan Nabi SAW. Tetapi umat Nabi SAW itu adalah umat yang paling beruntung. Beruntung dan beruntung dan beruntung. Kenapa beruntung? Karena kita dimasukkan golongan umat yang umurnya nggak panjang, dosanya juga nggak terlalu banyak, tetapi dapat rahmat Allah begitu besar. Bahkan dalam hal ibadah ini semua, bab sholat saja. Bab sholat, kalau kita bahas bab sholat ini, sholat sunnah subuh kita kerjakan lebih mulia daripada dunia beserta isinya. Belum sholat gobliyah, ba'diyah dan yang lain-lainnya. Wahakaza sampai Allah itu menyuruh Nabi Muhammad. Kalau dulu Nabi Musa itu datang kepada Allah ingin ketemu dengan Allah, tapi ini Allah yang memerintahkan Nabi Muhammad, Allah yang pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah tunjuk tempatnya, karena Nabi Muhammad itu adalah makhluk manusia, butuh tempat untuk ketemu, butuh tempat untuk ketemu. Ditunjuklah oleh Allah Subhanahu wa tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Datanglah Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Muhammad mengucap at-tahiyatu salawatu thayyibatu lillah. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apakah Nabi Muhammad lupa kepada umatnya? Lalu Nabi mengucap assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Maka kita ini beruntung, kita ini selalu disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tahiyat tadi itu semua adalah rukun wajib dalam perkara sholat. Dan sholat ini adalah tolak ukur hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena as-sholatu mi'rajul mu'min, as-sholatu imaduddin. So, itu adalah penghubung antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau pengen mencegah perbuatan keji dan munkar, lihat sholatnya. Andai kata sholatnya ada orang masih sholatnya rajin tapi masih demen maksiat, lihat wudunya, udah benar gak wudunya tuh? Kalau wudunya udah benar, dipelihara dengan baik, maka insya Allah sholatnya pun akan jadi baik. Bahkan sampai dikisahkan dahulu kala, belum lama di zaman dahulu kala, ada sebuah cerita. Ini sebuah motivasi buat kita juga. Dahulu kala ada orang kaya, pengusaha. Ini pengusaha ini besar usahanya, lalu kemudian bangkrut, habis usahanya tuh, terus hancur. Pas hancur dia sudah goyang, sudah mulai nggak percaya dengan Tuhan, dengan keadaan jatuh tadi dia mulai nggak percaya dengan Tuhan. Lalu kemudian dia nazar nih, orang nazar nih, kalau usaha saya naik lagi atau saya maju lagi, saya akan kasih separuh harta saya untuk iblis. Dahsyat nggak nazarnya? Kasih separuh hartanya buat iblis. Ya main-main tuh nazar. Tapi rupanya itu permintaan dia itu Allah kabulin tuh. Dia kaya lagi, maju lagi. Setelah maju lagi dan berhasil lagi, dia ingat sama nazarnya. Dia ingat sama nazarnya. Dia jalan, dia cari ke kampung, kota ke kota. Dia cari di mana iblis itu tinggal. Dia ketemu orang tanya, kau tahu di mana tinggal iblis? Nggak tahu. Sampai satu tempat, satu desa, dia datang ke situ. Dia tanya, tahu nggak di mana iblis itu tinggal? Dikasih tahu tuh langsung orang tersebut, no, di goa dalam sono tuh ada iblis tinggal tuh. Ya mungkin bangsa jin ya. Datang dah ini orang tadi menghadap tadi dengan bawa harta yang banyak. Pas datang menghadap ke jin iblis tadi, pas menghadap, mau ngapain kamu kemari? Saya mau ngasih harta. Sebagian harta saya mau kasih. Untuk apa? Karena saya pernah nazar, kalau saya kaya lagi, saya akan kasih separuh harta saya untuk kamu. Waduh. Lalu iblis nih ngomong, saya nggak butuh kayak gini. No, punya saya banyak di belakang, udah penuh. Jadi kamu nggak perlu ngasih begini. Lalu kemudian ini harta saya kasih kemana? Kamu kasih ke anak saya tuh. Anak kamu di mana? Cari musola atau masjid. Di mana ada orang yang sholat tanpa wirid, itu anak saya katanya. Ayo, siapa nih yang sholat tanpa wirid nih? Nggak ada zikir, ayo ngaku nih. Ada nggak nih? Ya sholat zikir, jangan langsung kabur. Ditungguin tuh, dicari masjid di bawah harta tadi, tunggu aja. Ada satu pemuda keluar,
habis kelar sholat dia keluar, nggak baca doa, dia keluar aja tuh. Setelah dia keluar, dipanggil nih orang dari sini, ente ada apa? Anda mau ngasih ente harta nih, duit sepeti, dinar sepeti, banyak banget nih. Nih ente ngasih aneh ada maksud apaan? Nggak ada maksud apa-apaan. Ini dari bapak ente, aneh suruh kasih buat ente. Bapaknya suruh kasih buat dia. Kaget dia orang nih, kaget. Dia bilang begini, ngomong, bapak saya nggak punya harta segini banyak nih, saya nggak punya. Bapak yang mana nih? Bapak ente. Bapak saya udah meninggal, udah lama, nggak ada bapak lagi. Tapi ini amat dari bapak ente, aneh suruh kasih buat ente. Waduh, penasaran nih pemuda tadi nih. Dia nanya, terus orang tuanya siapa? Jawab nih pemuda tadi nih, orang kaya tadi. Orang tua ente iblis. Siapa orang tuanya? Iblis. Kaget dia. Nggak, bukan orang tua saya, bukan iblis, apa-apaan nih. Tadi saya ketemu sama iblis, dikasih tahu kalau ada orang sholat nggak wirid itu anaknya. Logika masuk nggak? Bayangin coba, orang yang wirid, yang sholat 5 waktu, nggak ada wirid, anak iblis. Apalagi yang kagak sholat, dan kayak sholat lagi masih hidup sholat deh, nggak ada yang tahu sampai kapan gitu umur sholat. Hati masih belentang sholat. Karena apa? Kata Robiah Adawiyah, beliau bicara salah satu hal yang menyempurnakan seseorang dalam sholatnya, ini rukun khusyuk ini nggak masuk rukun sholatnya rukun khusyuk. Kalau rukun khusyuk dimasukkan rukun sholat, niscaya sholat kita semua batal. Lagi sholat, Allahu Akbar, waduh, bayar utang nih, ketemu di depan nih, waduh, pacarku nungguin nih, waduh, pikiran semua kemari tuh, iya nggak? Allahu Akbar, emak ngomong, waduh anakku makan belum ya di rumah? Ini begitu pikiran, banyak pikiran. Kenapa begitu? Karena sholat selalu diganggu sama setan. Setan nggak demen orang khusyuk, nggak demen orang khusyuk. Makanya Imamul Haddad tuh orang yang khusyuk dalam sholat. Satu waktu beliau kalau sholat tuh Allahu Akbar, itu sampai apa? Tembok itu retak dengan khusyuknya beliau. Wah, kita pangkatnya lain nih. Kita manusia biasa yang dosanya udah kebanyakan. Nggak mungkin bisa kayak gitu. Makanya itu dia, dalam perkara sholat khusyuk nggak dimasukkan dalam rukun sholat. Kalau masuk batal kita semua sholat. Tapi dalam perkara sholat harus diingat, pada waktu takbir pertama Allahu Akbar minimal, di situ ada Allah di hati kita. Ingat Allah, Allahu Akbar. Kalau engkau nggak dapat di situ, pada waktu ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ketemu situ, ihdinas siratal mustaqim, mesti ketemu situ tuh. Karena apa? Al-Fatihah ini rezeki untuk umat ini. Ini rezeki Al-Fatihah untuk hamba ini. Kenapa begitu? Dahulu para anbiya begitu melihat mendengar kabar bahwasanya Al-Fatihah digantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di tiang arsy Allah Subhanahu wa taala, itu para nabi-nabi minta, ya Allah turunkan Al-Fatihah buat kami. Tapi Allah tidak turunkan Al-Fatihah. Lalu pas zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Fatihah diturunkan. Kemudian Fatihah ngomong, ya Allah, untuk apa kau turunkan saya daripada arsy ini? Kalau kau turunkan saya kemari, itu manusia kerjanya bikin rusak, bikin masalah. Engkau kuturunkan sebagai rahmat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Tuh, beruntung tuh. Makanya Al-Fatihah, surat pembuka. Ibu-ibu lagi pusing di rumah, urusan nggak ada, Fatihah baca. Bapak-bapak lagi pusing sama kerjaan, baca Al-Fatihah. Yang belum kawin, pengen cepat kawin, mau dapat jodoh, mau pelet tuh perempuan, baca Al-Fatihah. Ya, terus mau agak ribet-ribet urusan apanya, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu pembuka segala urusan. Maka ihdinas siratal mustaqim, kita minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalanan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan yang Engkau berikan kesesatan dan kesusahan. Begitu. Makanya itu Al-Fatihah itu adalah pembuka untuk kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawasul, baca Fatihah. Terus kita baca Yasin, sebelum baca Yasin baca Fatihah. Salat baca Fatihah. Itu keutamaan Al-Fatihah yang Allah berikan kepada kita. Wal mudah-mudahan nih semua yang hadir sini kebetulan udah pada lapar semua. Udah nggak ada lagi kan? Kelar udah, pasang barisan, buru-buru makan, kenyangin perut, baca Fatihah sekali kalau bisa. Kalau pengen buru-buru makan baca Allahumma barik lana fi marjatana wa qina adzabannar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin jamaah sekalian, yang terakhir kami Al-Fakir Ahmad Rian dan beserta keluarga
mengucapkan jazakumullah, wabil khusus kepada Bapak RT 04 dan Bapak RW 05 dan seluruh jajaran kepengurusan dari RT 01 sampai 07 dan seluruh warga